Kupikir punya Ferrari di usia 23 tahun itu segalanya. Ternyata itu awal kejatuhanku dan juga awal kebangkitanku setelah 3 tahun menghilang dari sosial media. Apa kabar semua? Di video ini aku mau share pengalaman berbisnis selama 15 tahun lalu. Aku jatuh, terus menghilang selama 3 tahun, bangun bisnis suplemen bareng pasangan dari nol, dan surprisingly penghasilanku selama 3 tahun bisnis bareng pasangan jauh melebihi penghasilan selama 15 tahun bisnis sendirian. Jadi sehingga setelah nonton video ini, kamu nggak perlu ngelewatin kegagalan yang aku alamin. Nah, aku nggak peduli ya apakah kamu ini lagi sukses, baru mulai atau sedang perintis. Karena menurutku siapapun bisa jatuh kalau tidak menghindari 5 hal yang aku akan sampaikan dan terapkan di bisnisku saat ini bernama Querpo. Bisnis suplemen yang kurintis bareng pasangan 3 tahun terakhir. Dari caraku bisnis di Querpo, aku bisa punya aset, dana darurat, lunasin hutang, dan berinvestasi dengan cara bisnis yang lebih bertanggung jawab. Pertama, kaya tanpa fondasi. Jadi dulu aku tipe orang yang cuman fokus cari duit cepat aja nih. Aku nggak peduli nih barang yang kujual tuh bagus atau enggak sih. Dan aku hanya fokus untuk naikin omset dan genjot marketing doang. Nah, yang aku maksud fondasi itu kayak hal-hal kuno yang nggak seru ya dan boring untuk dibahas zaman sekarang. Misalkan seperti cara bikin produk, cara hiring tim yang benar, cara marketing yang efisien. Gimana nih cara nego sama supplier? Gimana cara nyari unique selling point yang tepat ke market? Waktu mulai udah product market fit belum sih? Nah itu banyak banget. Kalau dulu nasihat-nasihat kayak gini tuh selalu aku balas loh gitu. Tapi justru ternyata hal ini yang bikin bisnisku kusut dengan 200 karyawan, rugi terus-terusan sampai makan tabunganku dari 10 miliar jadi nol. Bayangin ya, on paper kamu tuh punya harta 10 miliar, tapi gara-gara ego, kamu punya harta jadi nol. Nah ini contoh gimana pondasi bekerja ya. Pernah nggak kamu datang ke sebuah restoran dan waktu kamu makan, makanan itu nggak enak. Jadi bukan yang balik lagi, kamu malah ngomong ke teman-teman kamu untuk jangan makan lagi di situ. Tapi kamu nggak tahu, mungkin owner dari restoran itu lagi nggak sadar makanannya nggak enak. Bagi dia kan rasa tuh relatif gitu. Dan bagi teman-teman juga udah enak gitu. Dia nggak riset kira-kira di sekitar dia nih masih ada nggak sih kompetitor yang lebih enak. Mungkin lebih murah, lebih cepat pelayanannya. Karena dia nggak peduli dan nggak kepikiran. Dia cuma jago marketing aja supaya di sosial media ini dia bisa nulis coming soon ya di bio profile Instagramnya atau founder of bisnisnya dia. Karena kan bagi sebagian orang entrepreneur itu kata yang keren ya. Nah kalau kata saya sih capek. Jadi duit bagi dia tuh urusan nanti. Yang penting tuh status dan pengakuan. Nah orang-orang seperti ini biasanya bukannya benerin produk dulu, benerin produk yang enak, harganya terjangkau. Dia malah sibuk bayar influencer ratusan juta supaya hype-nya dapet, omsetnya besar dan pelanggan datang. Dan terbukti ada begitu banyak restoran yang cuman ramai di 3 bulan pertama, tapi setelah itu hancur seketika. Dan bukan cuma restoran, tapi banyak sekali bisnis yang ngalamin hal ini termasuk saya dulu. Jadi pondasi bisnis itu nggak cuma sekedar marketing sama trik algoritma sosial media nih yang cuma jangka pendek itu. Tapi gimana kamu sebagai owner benar-benar melakukan testing, fokus hadir di kantor, kerja Senin sampai Jumat, melakukan perbaikan, riset sampai pondasi bisnismu jadi kokoh. Aku kasih contoh di Querpo ya, brand suplemen yang aku bangun. Selama 12 bulan pertama, aku tuh melakuin segala riset ya. Jadi mulai dari cari tahu nih problem di lapangan apa. Aku bantu dan memberikan saran kepada mereka gimana sih caranya naikin berat badan, gimana caranya recovery dari sakit atau olahraga. Baru setelah itu aku mulai develop produk. Nah, aku juga mulai nentuin harga, ngecek kompetitor, dan memberikan layanan yang tepat sebelum benar-benar dijual. Dan setelah dijual, itu pun nggak langsung sukses. Jadi aku turun ke lapangan sama istri dan 2 karyawan. Kita packing sendiri, benar-benar dari nol lagi, dan ternyata ada begitu banyak masalah yang datang dan harus dibenahi. Contohnya, gimana alur masuk barang? Gimana cara keluar barang? Udah stok opnam belum? Kamu purchasing bahan bakunya gimana? Kalau ada komplain customer, layaninnya gimana? Semua. Dan aku tahu hal-hal ini tuh nggak bisa selesai ketika aku ada di meja kerja ya, terus ongkang-ongkang kaki gitu. Tapi ketika aku bener-bener turun di awal merintis. Nah juga 3 bulan setelah launching, ini bisa dibilang waktu yang berat. Tapi aku percaya selama aku bisa kuatin fondasi, konsumen akan berbalik datang lagi. Nah kalau dulu, cara bisnisku tuh beda. Aku yang dulu tuh nggak pakai bak bibu, pokoknya langsung bakar iklan. Aku bakal nyalain iklan besar-besaran, endorse artis nggak karuan, dan langsung distribusi produk. Aku nggak peduli produkku bagus, nggak peduli kalau konsumen komplain, nggak peduli kalau mereka repeat order atau nggak. Pokoknya fokus aja cari duit cepat. Misalkan aku interview karyawan, yang penting tuh mereka fokus masuk kerja aja yang rajin. Ya, aku nggak pernah peduli mereka tuh punya historical, pernah nipu nggak, kerjanya malas nggak. Terus, kalaupun mereka salah dikit, aku pasti akan bentak, aku bilang,
loh. Makanya aku hancur karena mau kayak instan. Jadi nggak ngerti gimana sih caranya interview karyawan yang benar. Nggak nanya gaji sebelumnya berapa. Orang ini karakternya gimana ya? Apakah dia tuh cocok sama pekerjaan sekarang ya? Karena aku bener-bener cuman pengen cepet kaya, nggak peduli siapa orangnya, pokoknya lu kerja aja ya. Dan ini soal mental. Bahwa Rico yang dulu tuh tukang suruh, bukan leader. Dan fokusnya cuman cuan di depan. Rico yang dulu pengen cepet kaya, kelihatan sukses, punya Ferrari, dapat pengakuan dan egois. Makanya jatuh. Tapi Rico yang sekarang, ya udah pengusaha yang biasa aja, yang mau melakukan beberapa perubahan, perbaikan demi jadi yang terbaik di industrinya. Misalkan aku nggak ngerti gimana caranya interview karyawan, aku tanya ChatGPT dulu, tanya temen, aku coba ikut tes ini dan ikut tes itu, terus sering ngobrol, dan interview itu mungkin baru 6 bulan, baru bener-bener bisa ngerti, oh gimana sih caranya interview orang yang tepat gitu. Atau misalnya aku nggak ngerti nih cara bikin produk, ya udah aku bener-bener riset dulu nih, aku mau bikin produk seperti apa, pabrik yang tepat gimana, bagaimana cara cari pabrik yang jujur, berkualitas, sesuai dengan bisnisku. Ngobrol dulu sama teman, nanya ChatGPT dulu. Jadi aku nggak buru-buru. Nah akhirnya lama-lama aku paham. Dan nyeselnya ya, kenapa nggak dari dulu aku ngelakuin gini? Kenapa tuh pengennya instan? Ya karena nggak pernah jadi orang yang humble, bener-bener egois dan sombong. Jadi kalau ada anak muda kayak saya dulu, percuma dikasih tahu, karena emang cuman bangkrut yang bisa bikin dia bener-bener berubah. Dan semoga ini nggak terjadi sama kamu. Saya datang di video ini menghilang 3 tahun buat ngasih tahu yang sejujur-jujurnya. Jadi aku mulai nih dengan hiring karyawan hati-hati. Aku sabar didik. Aku coba untuk ngayumin timku sebaik mungkin. Nah hubungan sama supplier juga aku jaga. Aku nggak mau ngecewain mereka. Misalkan ya dengan pembayaran supplier nih sengaja nih aku nggak bayar, aku panjang-panjangin, utangin aja. Ya seolah-olah bilang aja ke mereka kalau aku nggak ada duit gitu. Meskipun hasilnya nggak kelihatan ya di 1 tahun pertama. Tapi bagiku jadi pengusaha dengan nguatin fondasi itu jauh lebih penting. Dan terbukti bisnisku bertumbuh jauh lebih baik dari sebelumnya. Kedua, egois. Jadi ego itu kadang nggak selalu tentang pamer sama arogansi. Bentuk halusnya tuh bisa merasa enough atau cukup. Nah biasanya nih, di momen ngerasa cukup, orang tuh biasanya nggak akan ngelakuin inovasi. Ngerasa sistemnya udah oke, nggak mau dengerin feedback. Misalkan AI lagi boom, tapi kan bisnis saya sehat-sehat aja ya. Ngapain belajar AI? Bodo amat lah. Nah akhirnya mulai dong. Biasanya nggak bakal ke kantor. Udah ngerasa bisnisnya autopilot ya, duit ngalir dan mikir ini orang di sosmed kok pada sampai kapan sih mereka mau kerja kayak gitu? Nah, kamu bakal ngerasa kamu udah di atas angin. Semua orang tuh kamu anggap salah dan kamu doang yang benar. Ya, buktinya bisnismu jalan, uangmu ngalir, cari duit gampang dan mereka tidak. Tapi welcome, ingatlah bahwa disaster will come in very slow motion. Jadi kamu akan ngerasain lama-lama kok omset turun. Kok karyawan absennya mulai jelek. Kok ROAS kamu nih, iklan kamu nih makin mahal. Kok konten kamu tuh jarang FYP ya. Sampai jeder ya. Pencatatan kamu tuh udah mulai nggak rapi. Dan bukan cuma pencatatan tapi semuanya nggak rapi karena kamu jarang ke kantor. Dan mulailah datang nih surat cinta dari petugas pajak ya, karena kamu bener-bener gak rapi, kamu ditagih pajak dan kamu gak tahu harus berbuat apa. Jadi ego tuh juga bisa datang dengan perasaan bahwa kamu tuh udah bisa nguasain dunia. Jadi kamu mulai nih bikin bisnis kedua, bisnis ketiga, bisnis keempat. Di saat bisnis pertamamu nih PR-nya masih banyak banget. Kamu mulai ngeliat nih begitu banyak peluang yang bisa kamu garap padahal kamu sedang mendatangkan disaster in a slow motion. Aku selalu belajar bahwa egoku ini gak pantas dikasih makan. Jadi aku masih jauh dari hebat di antara para konglomerat yang mungkin sedang kasihan sama aku juga. Sehingga aku masih terus belajar membenahi satu per satu. Nah ini gak gampang tapi mudah diucapin. Ketiga, terlalu risk taker. Jadi dulu aku termasuk orang yang berani ngambil resiko. Aku tuh gak masalah, misalkan bisnis tuh harus minus, harus bikin produk baru, harus besarin dana marketing, dan yang tadinya ratusan juta misalkan lalu scale jadi miliaran per bulan. Bagiku gak masalah. Karena aku percaya di setiap risk itu pasti ada rewardnya. Jadi di setiap resiko ada hasil yang sebanding dengan harga yang harus dibayar. Tapi sayangnya itu aku lupa bahwa bisnis itu seperti roda yang berputar. Jadi nggak selamanya semua yang aku rencanain itu akan berjalan mulus. Semakin bisnis besar, sebenarnya tuh kita harus semakin berhati-hati karena nggak bisa pakai cara-cara lama. Bisa aja ya, kalau sudah 10 kali nih melakukan strategi yang risikonya besar, tiba-tiba yang ke-9 itu gagal. Modal udah habis, bisnis rugi. Akibatnya apa? Kamu mulai nggak bisa bayar gaji karyawan. Nah akhirnya kamu mulai dong, kalau nggak bisa bayar gaji karyawan kan kamu harus bayar. Kamu mulai nih pakai kantong pribadi kamu. Nah itu mental aku dulu bener-bener salah total. Makanya untuk mulai bisnis memang modal nekat boleh. Karena waktu mulai kamu tuh butuh keberanian. Tapi biasanya orang mulai aja tuh belum. Udah mikir macem-macem. Padahal orang kalau mulai memang resikonya kecil. Apalagi kalau masih pemula. Tapi untuk mempertahankan, kamu nggak bisa mempertaruhkan resiko. Serta orang-orang yang ada di perusahaan
keputusan kamu. Makanya saat ini aku belajar, kalau mau melakukan strategi, ada fase testing, ada juga fase scaling. Jadi di fase testing, misalnya aku tuh bener-bener ngeriset dulu nih. Uji coba kecil dulu, terus rentang waktunya tuh bisa 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Baru ketika sukses testing, aku baru scale. Misalnya aku baru mulai KOL. Aku tuh nggak langsung pakai brand ambassador dengan miliaran rupiah. Pasti aku coba nih KOL yang mikro dulu. Berarti yang kecil dulu nih, yang followersnya di bawah 100 ribu. Nah aku coba mulai nih bikin konten, bayar. Aku edit nih hook kontennya seperti apa. Terus mereka upload, sukses. Nah ketika berhasil, aku mulai nih tambah 3 KOL, 5 KOL, 10 KOL. Nggak kucuk-kucuk tuh langsung 1 KOL besar dan aku semua aku habisin di situ karena pengen cepet kaya. Karena ngelihat kompetitor, ngelihat teman semua ngelakuin itu. Enggak, pelan-pelan. Ada fase testing, ada fase scaling. Jadi yang di testing itu bukan 1-2 strategi. Antriannya tuh sebenarnya tuh banyak gitu. Jadi ketika mau ngetes tuh juga jelas, terstruktur gitu. Nah jadi pikir deh, kalau kamu jatuh karena ngambil resiko yang terlalu berani, kamu tuh masih punya lifestyle yang nggak turun loh. Masih pakai supir misalnya, kamu masih makan di restoran, kamu masih biayain orang tua, karyawan, mungkin cicilanmu masih jalan. Ada begitu banyak orang juga yang sebenarnya bergantung sama kamu. Jangan sampai cuman karena postingan beberapa pengusaha sukses, kamu tuh tergiur karena mau jadi seperti mereka, pengen kayak cepat, padahal belum tentu yang di sosmed itu bener-bener kaya loh. Bisa aja cuman goreng-gorengan doang. Kalaupun dia kaya, ya udah so what, itu tuh dia bukan kamu. Karena setiap orang punya jalurnya masing-masing, setiap orang punya petnya masing-masing. Jadi lebih baik daripada kamu bandingin sama orang yang lebih sukses, lebih baik kamu bandingin sama diri kamu yang sebelumnya. Yang keempat, financial stupid. Jadi waktu awal mulai bisnis, aku tuh nggak menggaji diriku. Tapi aku lupa, tiap bulan sebenarnya kan setiap manusia tuh punya pengeluaran. Ya profit bisnis pokoknya digulung aja. Nah ditanya kan, gulung kemana? Ke marketing, ke campaign, ke ads, hiring tim, bikin bisnis baru. Karena lihat teman tuh jadi FOMO bisnis skincare. Jadi aku harus main skincare dong. Lihat teman main properti, aku juga harus dong. Lihat teman investasi ini, aku juga masuk. Nah alhasil uang yang kugulung hilang. Ya kalau nggak ke barang yang nggak laku, karena aku stok numpuk lebih banyak, ya jadi modal barang yang numpuk, ke iklan, ke investasi, ke KOL, semua yang nggak benar-benar aku pahami. Aku nggak sadar sejago-jagonya aku bisnis, kalau produk aja masih sucks, culture team masih jelek, marketing juga nggak benar-benar ngulik, mau scale segede apapun, seresiko apapun juga percuma karena buang-buang duit. Karena ini tuh bukan eranya Facebook awal ya, yang cost per resultnya tuh masih murah. Bukan juga era Instagram yang kamu tuh tinggal posting, kamu tinggal bayar, paid promote gitu, terus langsung ada penjualan. Dan ini juga bukan era marketplace yang lagi bakar duit kayak awal dulu. Ini era ekonomi yang lagi kurang baik dan kita harus bertahan. Subsidi-subsidi udah mulai berkurang, admin fee marketplace udah mulai naik. Jadi setiap era itu ada momentumnya. Tapi yang namanya momentum tidak datang setiap kali. That's why roda itu berputar. Makanya kamu harus lebih hati-hati. Nah mungkin dulu kamu waktu jualan di Kaskus awal-awal rame ya. Tahu-tahu muncul nih marketplace. Terus marketplace mulai subsidi banyak ya. Tahu-tahu sekarang admin fee marketplace mulai naik. Dulu mungkin konten di Instagram pasti langsung dapat order. Sekarang boro-boro. Dulu ngiklan di Meta, di TikTok. Itu kamu ngiklan 100 ribu pasti dapatnya 1 juta. Sekarang balik modal aja boro-boro. Jadi sadar deh, cara-cara lama sebenarnya udah irrelevan. Dan mau tidak mau, kita harus bisa gunain cara-cara baru tetapi fokus pada fundamental, bukan cepet-cepetan kaya. Bayangin nih, hanya orang egois yang gak pernah move on dan masih berharap menggunakan cara lama yang menurut mereka pasti sukses. Sedangkan setiap tahun selalu ada loh hal baru yang harus kita ketahuin. Karena dunia balik lagi terus berputar. Hanya orang egois yang berhenti dengan pemikirannya sendiri. Yang malas ke kantor, yang malas kerja merasa hidupnya sudah selesai. Nah sejak saat itu aku mulai belajar lagi nih. Gimana caranya nge-track expense. Gimana caranya bikin laporan keuangan. Narik dividen tuh gimana. Gimana nge-track net worth atau kekayaanku. Nah terus forecast pembelian gimana nih. Kalau barangnya datang 3 bulan lagi sejak pesanan pertama. Kok aku baru pesan bulan ketiga kan salah. Udah keburu habis. Terus misalnya sekarang oh ternyata marketing itu sekarang di TikTok harus pakai GMV Max. Nanti tiap tahun kan berubah lagi. Nggak bisa lagi bayar mahal-mahal, tapi harus kreatif. Ternyata hiring tim itu ada ilmunya loh. Terus bisnis zaman now ternyata harus kuatin semua hal yang nggak bisa sekedar cepet kaya seperti di sosial media. Jadi aku nggak akan puas ya kalau uangku tuh hanya dalam bentuk kertas dan laporan aja. Aku bener-bener make sure uangku tuh secara fisik ada, liquid, cash flow sehat, tidak dihutangin, bisa bayar gaji karyawan. Itu bener-bener di make sure. Jangan sampai kamu nggak tahu soal itu, nggak mau tahu soal itu, ujungnya bisnismu bakal mati juga. Yang kelima, jalanin bisnis tidak bareng pasangan. Aku termasuk orang yang
yang beruntung punya pasangan yang bisa support. Bagiku pasangan itu adalah penentu 50% nasib kita. Jadi pasangan tuh bisa bikin aku makin miskin, makin kaya, atau makin bijaksana. Nah, di awal merintis bareng pasangan ya, biasanya tuh pasti ada cekcok. Tapi kalau dari sisiku, aku coba evaluasi terus sampai bisa jalan bisnis secara profesional. Biasanya kalau di rumah, sikap kami ya seperti suami istri pada umumnya aja. Tapi kalau di perusahaan, kami jadi profesional yang serius. Di perusahaan, aku pemimpinnya, istri bagian yang lain. Jadi tipsnya tuh nggak boleh ada satu nahkoda dalam kapal. Jadi maksudnya nggak boleh nih ada dua kepala kamu sama istri kamu tuh di satu bisnis. Karena ujung-ujungnya nanti kalian bisa bubar. Dan ketika ada keputusan yang diambil, nggak tahu nih aku harus mihak istri atau mihak si suami. Karyawan juga bingung, ini atasan saya tuh Pak Riko atau istrinya Pak Riko sih? Karena dua-duanya saling ego dan ujungnya bisa berantem, plan nggak jalan, development nggak jalan, jatuh juga. Udah gitu nanti urusan di bisnis dibawa ke rumah, jadi emosional, hidup nggak baik, kalian living in the same 6 months over and over again karena kalian nggak jelas, karena ada dua kepala dalam satu bisnis. Itu nggak enak ya. Jadi kita harus coba tentuin nih apa sih strength and weakness-nya masing-masing. Ya, jadi kamu harus mulai coba bagi role, kamu urusin apa, dia urusin hal yang berbeda. Dan biasain ketika kalian nanti debat, itu untuk mencapai jawaban. Jadi bukan lomba siapa menang, siapa kalah. Nah, semakin terbiasa, kalian bakal semakin punya perspektif yang kokoh dalam membangun bisnis. Nah, mungkin kamu selama ini berpikir hubungan kalian tuh nggak harmonis ya. Kalau hubungan nggak harmonis, gimana bisa bisnis bareng? Atau mungkin kamu ngerasa tinggal serumah tapi kok topik obrolannya nih masih berkutat dengan kerjaan, bukan soal kehidupan. Nah, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya saya juga alamin di tahun pertama dan wajar banget. Tapi ingat ya, sesusah-susahnya kamu berbisnis bareng pasangan, se-struggle-struggle-nya kalian bertengkar, bisnis bareng pasangan tuh bisa jadi cara terbaik yang bikin bisnismu melejit bila kamu dan pasangan bisa saling menghargai dan jaga komunikasi. Oke, mungkin video tentang couplepreneur akan aku sampaikan pada kesempatan yang berbeda. Tapi di sini aku menyampaikan, semoga dengan sharing pengalamanku gagal berbisnis selama 15 tahun sendirian versus 3 tahun bisnis dengan pondasi, bisa bantu kamu belajar dari kegagalanku tanpa perlu ngalamin dan jadi lebih sukses. Buang egomu dan jadilah pengusaha sukses yang tangguh dan bertanggung jawab. Sampai jumpa.